Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STMKG. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asimilasi data satelit ya. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman sudah melakukan asimilasi menggunakan data observasi, baik dari data buffer maupun dari data observasi yang diubah disusun dalam format little r. Kali ini kita akan menambah lagi data observasi yang digunakan, yaitu dari satelit ya. Secara umum bahwa kenapa sih perlu data satelit untuk proses asimilasi data, yaitu untuk melengkapi data-data di mana pengamatan in situ itu tidak ada ya. Pengamatan stasiun meteorologi tidak ada, atau stasiun pengamatan klimatologi tidak ada di situ. Misalnya di wilayah laut ya, wilayah kita kebetulan kan persentasenya lebih banyak lautan dibanding daratan. Yang kedua adalah di wilayah-wilayah yang gurun pasir, dan yang ketiga adalah daerah yang tidak berpenduduk ya. Tentunya kalau daerah tidak berpenduduk jarang sekali ada pengamatan meteorologi atau klimatologi di situ. Secara riset ya, bahwa pemanfaatan data asimilasi ya, asimilasi data radiasi satelit terlihat bisa memiliki manfaat 3 hingga 7 hari dalam pemodelan komputer global. Sedangkan untuk yang model regional yang sedang kita lakukan, jadi teman-teman yang sedang teman-teman lakukan yang melakukan running wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu namanya regional ya, daerah. Kalau global memang keseluruhan wilayah bumi seperti itu. Ya, ini adalah platform satelit-satelit yang tersedia yang bisa dilakukan asimilasi dengan WFDA ya. Di sini adalah sisi sensor atau instrumennya, sedangkan ini adalah nama satelitnya, dan ini adalah format datanya. Dan kodenya bisa ditulis seperti ini ya. Kalau misalnya sensornya IRIS, satelitnya EOS, dan format sensornya bisa kita tulis 11 ya. Jadi kodenya 9211 jika kita menggunakan sensor IRIS dari satelit EOS Aqua ya. Dan di sini sebenarnya ada banyak ya, bisa memungkinkan ya jika satu sensor itu diperoleh dari beberapa satelit gitu. Jadi misal contoh ini AMSUA ya, AMSUA. Ini bisa dari EOS ya, satelit EOS, bisa dari METOP, bisa dari NOAA. NOAA sendiri ada 4 satelit, NOAA 15, 16, 17, 18 hingga 19 seperti itu. Jadi ini contoh satu sensor yang bisa kita dapat datanya dari beberapa satelit. Sedangkan HIRS juga sama ya, termasuk sensor yang bisa didapat dari banyak satelit ya, MHS itu. Dan dalam penulisan nanti name list ya, mengikuti kode-kode yang di sini teman-teman ya, ikuti kode-kode yang di sini seperti itu. Ini maksud 1,18 sampai 19, maksudnya bisa jadi itu satelitnya dari 18 atau dari satelit NOAA 19 ya. Bisa ada dua kombinasi ya, 1.18.0 atau 1.19.0 ya. Kita contohkan saja misalnya berikut contoh penulisan pada name list untuk penggunaan data sensor AMSUA dari satelit NOAA, EOS, MHS, dan NOAA 1819. Di sini di name list ya, kita akan tulis di name list WRFR 14 ya, Area Unit and Sensor ya. Ini pada list pertama teman-teman akan disuruh untuk menunjukkan berapa jumlah sensor yang akan digunakan untuk proses asimilasi.
Nah, kalau dari informasi ini ya, teman-teman akan membacanya cuma 1, 2, 3 sensor ya. Ya, menghitungnya jangan seperti itu, menghitungnya berapa jumlah sensor, karena kan sensor tadi saya sampaikan, sensor itu bisa jadi dari beberapa satelit ya. Misalnya ini AMSUA. AMSUA itu dari NOAA 18 dan 19 yang akan digunakan. Jadi tulis saja, jadi ini ada AMSUA sendiri ada 2 sensor ya. 2 sensor, ada 3 sama EOS ya, ada 3 sensor. Lalu MHS ini juga dari 2 sensornya si satelit NOAA 18 sama 19, jadi sudah 5 sensor ya. Ditambah sensor AIS dari satelit EOS Aqua. Jadi total ada 6 sensor dari 6 satelit seperti itu ya. Sedangkan untuk platform ya, platformnya ini platformnya kita bisa cek ya. Ya, untuk platformnya kalau dia berasal dari satelit NOAA, dia akan mendapat kode 1 ya, kode platformnya 1. Maka di sini akan tertulis 6 ya, 6 data. 6 data karena gini. Platform ini menunjukkan satelit, misalnya satelit NOAA ya platformnya 1 ya. EOS ya 9. Cuma kan dari NOAA sendiri ini ada banyak tipe ya, 18 sampai 19. Lalu EOS juga ada beberapa jenis satelit EOS. Nah, kode satelitnya baru tulis di bawah. Jadi ini adalah platform ya, platformnya untuk NOAA maka ditulis 1. Sedangkan untuk EOS kita bisa cek di sini. EOS Aqua platformnya 9 ya, kita tulis 9 di sini. Sedangkan ini NOAA lagi ya untuk sensor MHS-nya. Dan yang terakhir AIRS dari EOS Aqua juga 9 di sini. Nah, ini kode satelitnya ada 18, 19, 2 ya untuk satelit EOS Aqua ya. Ini sama juga ya. Kodenya satelit ID-nya 2. Maka ditulis di sini. NOAA 18, 19 juga 2 ini adalah satelitnya. Sensornya ya, kebetulan ini AMSUA, kita cek di sini itu kalau AMSUA semuanya 3 ya, kode sensornya itu 3. 3, 3, 3. Sedangkan 15 ini adalah kode untuk MHS ya. MHS ya 15 ya. 15 ya. Perlu diingat. Sedangkan yang 11 ini adalah kode untuk satelit untuk sensor IRIS ya. Kita cek IRIS 11 ya. Ini urutannya itu platform, satelit, sensor. RTM option ya, yang saya sampaikan ya, kebetulan kemarin kita sudah menginstal satu tambahan radiatif transfer model yang kita kenal dengan RTTTOF ya, dan CRTM yang sebenarnya sudah terinstall atau ter-built-in di WRF-DA-nya tersebut. Jadi kita sudah punya 2 option pilihan, apakah menggunakan CRTM, apakah menggunakan RTTOF. Nah, kalau menggunakan CRTM, maka kode RTM option-nya 2. Ya, kalau menggunakan RTTOF, RTM option-nya menjadi 1. Ya. Baik, kita menuju ke praktiknya langsung ya. Kita coba membuat praktiknya. Ya, selanjutnya langkah pertama teman-teman silahkan membuat folder di dalam folder DA yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya, sebuah folder Radiance ya, untuk menandakan ini yang dilakukan adalah simulasi data radiasi satelit. Kita coba ya.
Setelah itu bisa masuk ke folder Radiance. Ya. Baik, yang selanjutnya ya teman-teman adalah melakukan inputting data ya. Input data yang dimana pertama adalah menginput data land use TBL. Ya. Land use TBL merupakan data yang tersedia pada folder WRFDA yang telah teman-teman compile kemarin. Silakan untuk bisa mengetik tentu lokasi input datanya di folder yang tadi kita buat ya, folder Radiance gitu. Mungkin tadi saya juga sudah ya, Bismillah ini ya, ln -sf ini tergantung lokasi teman-teman ya. Ini tidak harus sama persis dengan punya saya. Ini tergantung lokasi teman-teman. Silakan atau menggunakan cara cepat ataukah mau menulis alamat lengkapnya dari home. Tidak masalah, asal teman-teman bisa memahami dulu konteks di mana lokasi land use TPL itu berada, seperti itu. Dan spasi kebetulan kita simpan juga dalam nama yang sama, land use TPL, jadi kita bisa titik saja sebenarnya. Lalu yang kedua adalah kita melingkan atau menotkan data observasinya, atau observasi yang teman-teman sebenarnya dalam bentuk liter R yang kemarin teman-teman pernah lakukan ya. Untuk asimilasi data satelit juga dibutuhkan data observasi permukaan ya. Jadi data observasi permukaan digunakan juga pada data observasi satelit. Ini sebagai informasi ya. Jadi kalau teman-teman melakukan asimilasi data satelit ya perlu data observasi permukaan untuk melengkapinya seperti itu. Selanjutnya kita menautkan ya, data bedanya. ln -sf lalu apa ya di lokasi bedatnya? Oh, di folder di mana teman-teman telah mendownload data yang telah saya berikan. Karena namanya sama ya kita titik aja sebenarnya. Setiap itu tolong teman-teman cek ya. Kalau warnanya masih merah berarti ada kesalahan teman-teman dalam menentukan sumber alamat direktori teman-teman. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Selanjutnya setelah bedatnya kita akan mengcopy data background-nya ya. Data background-nya, background modelnya itu WRF input ya. Nah, kita simpan dalam bentuk nama filenya FG atau first case ya sebenarnya, dengan di first case. Kita cek lagi dokumennya, oh sudah, jadi tidak ada masalah. Selanjutnya kita menginput data radiasi satelit yang ingin teman-teman gunakan ya. Sudah saya masukkan di folder teman-teman untuk di-download atau diunduh nantinya. Yaitu kebetulan kita menggunakan sensor AMSUA dan AMSU-B ya. Jadi kita coba tautkan.
Ya, kita pertama ingin input amsua ya. Amsua kita namai amsua dot buffer. Datanya dalam bentuk buffer. Kalau ini ada yang berbeda sedikit. TLS. Oh, berarti kalau biru aman, lokasinya sudah sesuai. Lalu kita butuh beberapa tambahan data ya, seperti audience info ya, itu sudah ter-built-in di WRFDA teman-teman ya. Ini tergantung lokasi teman-teman di mana teman-teman mau compile WRFDA. Kita coba lagi. Oke, sudah masih biru ya. Nah, ini adalah radial transfer model yang teman-teman bisa gunakan ya. Ada dua jenis, yaitu RTTOF dan CRTM ya. Kita coba yang CRTM dulu. Kebetulan sudah terinstall di RDA. Sama ya namanya, CRTM 5. Sedangkan untuk RTTOF, kebetulan saya pakai 12 ya. Kemudian saya install WRF build yang 4.3 karena kemarin ada masalah di yang 4. Setelah saya upgrade Fedora-nya. Dan ini teman-teman ikutin ini saja ya, ikutin yang RTF 11 kebetulan karena yang versi 4 masih menggunakan 11, sedangkan yang versi 4.3 sudah 12. Ya, kita sudah menggunakan kata apa namanya, RTTF dengan kita namai RTTF cek. CRTM-nya ada masalah. Coba saya coba ya. CRTM COF-nya link ya. Oh, kalau seperti itu kita coba tulis lengkap ya. Masih merah ya.
Saya nggak tahu nih kenapa CRTM KF saya merah. Oke, kita lewati saja. Semoga tidak ada masalah ke depan. Selanjutnya, teman-teman mengcopy variational bias correction ya. Variational bias correction. Disesuaikan dengan lokasi di mana teman-teman start. Oke. Ya, teman-teman, ya melanjutkan tadi ya bahwa teman-teman harus mengcopy namelist input ya, lalu mengedit namelist inputnya disesuaikan dengan namelist ini ya. Untuk pertama kita coba menggunakan RTTOF yang menggunakan RTM yang RTTOF ya. Jadi nanti teman-teman bisa set RTM optionnya 1 ya. Kalau teman-teman ingin memakai CRTM, RTM optionnya diganti 2 ya. Dan ada tambahan di sini saya lupa. Use underscore CRTM K-matrix. Jadi kalau teman-teman menggunakan menggunakan CRTM, teman-teman nanti di namelist-nya ditambahkan list satu baris di bawah lah, ditulis saja use underscores CRTM underscores K-matrix sama dengan true ya, sama dengan true. Kebetulan saya pakai yang 4.3. Kalau 4.3 ini true-nya sudah true koma ya, tidak diapit titik ya. Nanti dicek kembali untuk punya teman-teman. Kalau tetap masih update true-nya cuma diapit titik, bukan true koma, ya tidak masalah seperti itu. Lalu di run ya, nanti akan keluar outputnya berupa WRFR output dan ada 2 file lagi, 01 OMA dan 01 GCStat. Ya. 01 OMA ini adalah observation ya, data observation dikurangi analisis ya, data hasil asimilasi tersebut bagaimana. Lalu atau yang kedua adalah quality control statistik ya, untuk step masing-masing instrumen radiasi. Itu saja untuk materi hari ini. Nanti mungkin pertemuan besok, seperti yang saya sampaikan tidak ada UTS. Jadi pertemuan satu kali, pertemuan ke-7 kita akan tatap muka langsung, ya. Tidak ada materi mungkin pada saat itu. Jadi benar-benar tanya jawab, diskusi jika masih ada kendala dan saya harap teman-teman coba ya. Dan untuk wilayah masing-masing ini contoh latihannya, dan untuk praktikumnya dipraktikkan dengan dipraktikkan sesuai dengan wilayah yang telah dibagi.
Sebentar. Oh ya, ini adalah tempat untuk mendownload data Radiance ya. Di sini linknya, dan teman-teman pastikan sudah punya akun ya. Dan sudah punya akun. Di sini ada mau sensor AMSU A, AMSU B, HIRS 3, HIRS 4 ya. Lalu MHS, IRIS ya. Mungkin ke depan juga kita bisa tahu apakah ini kan kebetulan beberapa satelit polar ya. Jadi tidak setiap waktu melewati wilayah penelitian kita. Kita nanti saya coba cari skrip untuk bisa mengetahui apakah satelit tersebut melewati atau men-scanning wilayah penelitian kita atau tidak. Itu aja. Jadi ini tinggal kita klik saja salah satu, atau kita pengen semua sensor kita masukkan ya di download semua. Gitu. Bisa vested atau pakai browse juga nggak masalah. Ini kalau teman-teman ingin menyesuaikan, paling nggak Indonesia nggak apa-apa sih. Jadi kalau terasa terlalu banyak, kalau seluruh global ya, kalau data global mungkin datanya akan semakin banyak. Tapi kalau mungkin disesuaikan dengan wilayah Indonesia, itu akan lebih kecil lagi seperti itu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai ketemu ke depan, dan saya harap teman-teman juga mempraktekannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.